إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur dan patut untuk terus bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia berupa nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita terus manfaatkan, mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan terus menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dari kitab Tafsir Juz' Amma oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang pembahasannya pada kesempatan kali ini insyaallah di penghujung dari surah An-Naba, akhir dari surah An-Naba, yaitu dari ayat 37 sampai 40. Ya, untuk itu jangan dilupakan apa yang sudah kita pelajari, karena mungkin antum datang ke sini untuk mencari ilmu, pulang juga dengan membawa ilmu. Tapi semua ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya, bagi orang yang menerima ilmu tersebut sampai ilmu itu diamalkan. Antum tahu ini kan? Ya, namanya thamaratul ilm, ya buah dari ilmu. Ya, buah dari ilmu. Jadi tidak akan bermanfaat ilmu itu jika tidak kita amalkan. Makanya di kalangan para salaf, di antaranya Fudail bin Iyad mengatakan la yazalul alimu jahilan. Ya, akan senantiasa seorang alim itu disebut sebagai seorang yang jahil. Apa itu jahil? Bodoh ya, tapi kalau bahasa Indonesia jahil itu apa? Usil ya. Ya. Enggak, jahil itu dari bahasa Arab yang artinya apa? Bodoh atau tidak tahu. Jadi seorang yang alim itu artinya apa? Berilmu, dia tahu ayatnya, tahu hadisnya, ya, tahu bagaimana Nabi SAW mencontohkannya, tapi tidak diamalkan, maka dia tetap saja dikatakan seorang yang jahil, yang tidak berilmu atau tidak tahu apa-apa. Malam ya'mal bi'ilmihi, selama dia tidak beramal dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Ya, maka ini sering sekali ya guru-guru kita itu mengingatkan. Ya, guru-guru kita itu mengingatkan, ya jangan ya sampai kita merugi. Ya, sudah capek-capek datang ya kajian-kajian ilmu. Ya, insyaallah kita dapat keberkahannya hadir dalam majelis-majelis ilmu itu. Ya, tapi lebih baik lagi ya jika kita pulang dari majelis ilmu itu dengan ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan ilmu tersebut. Ya, ini sedikit sebagai pengingat ya bagi saya dan bagi kita semuanya ya, agar kita terus bersemangat bukan hanya menuntut ilmu tapi juga mengamalkan ilmu yang kita dapatkan.
Selanjutnya beliau rahimahullahu taala mengatakan dalam menafsirkan ayat ke-37 sampai 40. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan baca dulu ya ayat-ayatnya ya, bersama-sama. Ya, ana akan bacakan ya, kemudian kali ini ya mungkin biasanya ada dari antum yang membaca, tapi kali ini insyaallah ana bacakan aja langsung. Kemudian antum silahkan mengikuti. Ya, karena ini juga untuk mengajarkan bagaimana tilawah yang benar untuk ayat-ayat yang akan kita bahas ini. Siap ya? Ini ayat-ayatnya agak panjang di ujung-ujung ini ya. Jadi usahakan tarik nafas yang dalam. Ya, beda dengan ayat-ayat sebelumnya agak pendek-pendek. Kalau sekarang di ujung-ujung ini ayat-ayatnya agak panjang. Jadi usahakan tarik nafas yang dalam sebelum membaca. Silakan kita sekarang baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, antum simak kemudian ikuti ya bersama-sama. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Sekali lagi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Baik, ini ada tanda waqaf di situ. Kalau antum lihat mungkin sebagian mushaf ya menulis tanda waqafnya apa? Shad lam alif. Ada yang tahu artinya? Silakan angkat tangan yang tahu artinya. Tanda waqaf ini shad lam alif. Hah? Ada yang tahu? Hah? Iya, tanda waqaf itu artinya tanda berhenti. Tapi ada yang lebih tepat lagi untuk menjelaskan tanda yang ini. Tanda waqaf itu ya diantaranya selain shad lam alif ada qaf lam alif. Ya, ada jim. Gak ada yang tahu shad lam alif ya. Jadi shad lam alif ini tanda waqaf yang kita boleh berhenti ya, tapi lebih utama untuk kita melanjutkan ya, lebih utama. Bukan berarti nggak boleh berhenti ya, boleh berhenti tapi lebih utama untuk dilanjutkan, artinya tidak waqaf. Nah, lawan dari ini adalah qaf lam alif. Nah, kalau tandanya qaf lam alif, maka di sini kita berhenti itu lebih diutamakan. Ya, berhenti lebih diutamakan. Nah, di antara itu ada namanya tanda waqaf jim. Tanda waqaf apa? Jim. Yaitu artinya 50-50. Boleh berhenti, boleh lanjut, keutamaannya sama. Nah, jadi di sini sebenarnya lebih utama lanjut, tapi boleh berhenti kalau nafas antum enggak cukup. Ya. Jadi kita berhenti saja, ya. Kita lanjutkan. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. La يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. Enggak serempak ya. Perhatikan ya, di sini mungkin ada mat wajib muttasil. Ini yang membuat sebagian atau mungkin jadi tidak serempak berhentinya. Jadi ada yang mungkin sudah tepat kadar matnya, ada mungkin yang kurang, atau mungkin ada yang berlebih. Nah, ini hati-hati. Di sini kadarnya 4 atau 5 harokat, jangan lebih, apalagi kurang juga jangan. Ya, jangan sampai 6 harokat, ini kelebihan. Taib, kita ulangi lagi.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Sekali lagi. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. Jadi di sini ada qaf bertasydid, ya. Yang mana qaf ini kita ketahui dia termasuk huruf-huruf qalqalah yang jumlahnya ada berapa? Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Ya, ba, jim, dal, ta dan qaf. Gimana cara ngafalinnya yang mudah? Baju di toko, ya. Baju di toko, ya. Ba, jim, dal, ta dan qaf. Ya, Masya Allah yang menemukan istilah itu ya. Baik, jadi karena dia huruf qalqalah, jadi ada qalqalahnya. Hanya saja karena dia huruf bertasydid, jadi dia sedikit ditekan, ya, dan ditunda qalqalahnya. Ya, jadi enggak langsung dzalikal yaumul haqq, enggak. Ya, tapi dzalikal yaumul haqq. Paham? Ya, kita ulangi. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Tadi ada yang tidak menahan untuk ikhfa-nya di sini, gunnah, ya. Nun sukun ketemu shin itu ikhfa tapi disertai gunnah, ya, ditahan sebentar. Jangan langsung faman sya, enggak. Faman, ya, ikhfa, ya. Jadi samar nunnya. Jangan diperjelas. Faman syaa. Taib, ya, diperhatikan. Kita ulangi. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قريبا. Taib. Sebagian mushaf mungkin tidak ada tanda waqaf di situ. Ya, tapi ya dari sebagian qurra, ya, sebagian qurra artinya qari, ya, para ulama, para imam yang membaca, mereka ada yang berhenti di sini, ya, ada yang berhenti di sini, tidak mengapa, silakan antum berhenti, ya, di sini, apalagi kalau memang nafasnya tidak cukup, ya. Kalau cukup silakan sampai selesai, ya, boleh, ya. Jadi bisa diwakaf di sini, bahkan bisa wakaf lagi pada penggalan berikutnya nanti ada qaddamat yadah. Ya, kita lanjutkan lanjutannya, ya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, jadi yadah di sini dia asalnya 2 harokat.
Tapi kalau kita wakaf maka dia menjadi namanya apa? Mad arid lis sukun. Jadi dia bisa panjang sampai 2 bahkan sampai 6 harakat. Ya, kalau kita wakaf. Kita ulangi lagi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Enggak serempak. Kita ulangi lagi. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا yang masih terbata-bata ngajinya, insya Allah dapat pahala. Tapi jangan terus mau ya dapat satu pahala. Kata Nabi berapa pahalanya? Satu pahala kan? Dapat pahala, tapi satu pahala. Apa antum mau dapat satu pahala terus? Atau mau seperti orang-orang yang mahir baca Al-Quran dan mereka bersama para malaikat. Ya, dan mendapatkan apa? Ya, bersama para malaikat. Nah, kalau yang terbata-bata itu bukan dapat satu pahala, afwan, tapi dapat dua pahala. Ya, pahala satunya itu karena dia berusaha, pahala yang keduanya karena dia ya membaca. Baik. Tapi kalau antum mau baca ini sampai satu ayat ini full tanpa wakaf bisa. Ya, boleh. Bisa enggak? Siapa yang bisa? Ya, contohin ya. Silakan kalau ada yang mau ngikutin, tapi asal nafasnya kuat silakan. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, itu kalau mau satu nafas. Taib, cukup. Ya, antum mesti kalau mau lebih dalam lagi belajarnya sama guru yang belajar tajwid ya. Nah, ini antum harus yang masih terbata-bata nih, yang sudah umurnya kepala 2, kepala 3, kepala 4, apalagi kepala 5. Ya, ada kepala 6 sini, Masya Allah. Ya. Ya. Jangan apa ya? Ya, termasuk kita semangat menuntut ilmu juga itu, terutama menuntut ilmu untuk membaca Al-Quran dengan benar. Itu juga antum harus semangat ya. Baik. Kita masuk pada pembahasan tafsir yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Tafsir Juz' Amma. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Ya, jadi artinya Rabb Rabb ini apa sih? Kita sudah pernah jelaskan Rabb, siapa yang masih ingat? Apa yang terkandung dalam makna Rabb? Ada 3 hal. Minimal 3 hal. Ya. Walaupun Rabb itu menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh sifat-sifatnya dengan seluruh rububiyahnya. Ya. Bukan. Ya. Rabb ini ya khusus yang mencakup rububiyah sebenarnya. Ya, rububiyah Allah tuh banyak. Ya, tapi minimal mencakup 3 perkara dari Rabb ini. Apa itu? Yang pertama, yang memiliki. Ya, kemudian yang mengatur. Yang memiliki, sebelum memiliki itu yang menciptakan. Ya, yang menciptakan, yang memiliki, kemudian yang mengatur. Itu adalah Rabb. Jadi Allah itu yang menciptakan kita semua.
menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini berserta isinya, dan Allah pula yang memiliki semuanya, dan Allah pun yang mengatur semuanya. Itu arti dari kata Rabb. Ya, ini diingat. Ya, jadi ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah yang melakukan semuanya. Ini tentunya menunjukkan perbedaan Allah SWT dengan apa? Raja-raja selain Allah. Siapa itu? Ya manusia yang mengaku raja di atas muka bumi ini. Siapa saja sebut. Apakah mereka yang menciptakan? Tentu tidak. Itu jelas bahwa semua yang menciptakan itu adalah Allah. Dan raja-raja itu mengaku mereka memiliki kerajaannya. Ya. Itu pengakuan mereka di dunia, tapi kepemilikan itu kepemilikan yang apa? Naqis. Tidak sempurna. Artinya apa? Artinya manusia itu, raja tersebut pasti akan mati, meninggalkan kerajaan yang tidak mungkin dia bawa. Jadi kepemilikannya juga kepemilikan yang naqis, yang kurang, tidak sempurna. Tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Terlebih raja-raja di dunia ini mereka tidak bisa mengatur kerajaannya sendirian. Betul atau tidak? Ya, mereka pasti ada bawahan-bawahannya, pembantu-pembantunya yang mengatur kerajaannya tersebut, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Walaupun Allah ciptakan malaikat. Ya. Kan ada tuh malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang mencatat amal manusia. Apa artinya Allah tidak bisa kerjakan semua itu? Ya justru karena Allah yang ciptakan malaikat dan Allah yang perintahkan malaikat, artinya apa? Allah yang mengerjakan semua itu. Walaupun Allah ciptakan malaikat untuk mencatat amal perbuatan manusia, ya ini hanya sekedar agar manusia tersebut selalu ingat bahwa segala perbuatannya di dunia ini pasti tercatat. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja kepada manusia supaya dia ingat. Ya, sebagaimana kita di dunia ini juga terbiasa dengan apa-apa kita catat, betul atau tidak? Ya, kita tulis. Ya, kita rangkum. Ya, untuk kemudian suatu hari nanti kita lihat kembali. Betul atau tidak? Ya, itu juga cara Allah SWT mendekatkan pemahamannya tentang bagaimana amal-amal kita di dunia ini, Allah semuanya catat dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku. Ya, baik. Jadi itu makna dari apa? Rabb. Rabbis samawati wal ard. Jadi Allah lah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur langit-langit dan bumi. Wa ma bainahumar rahman. Ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Falillahi subhanahu wa ta'ala huwa rabbu kulli syai'. Ya, maka milik Allah lah. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb kulli syai'. Dialah yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki dan yang mengatur segala sesuatu. Fallahu ta'ala innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'. Ya, ini diceritakan tentang perkataan Nabiullah yang menyebutkan bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembah Rabb yang memiliki negeri ini dan miliknya lah segala sesuatu. Ya, jadi yang digaris bawahi di sini adalah lafaz terakhirnya walahu kullu syai', dan baginya segala sesuatu. Fahuwa rabbus samawati sab'ut tibaq. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menciptakan, memiliki dan yang mengatur langit yang jumlahnya 7 lapis. Wa rabbul ardi wa hiya sab'. Dan begitu juga bumi yang jumlahnya juga 7 lapis. Nah, ini bisa dilihat dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya bumi juga memiliki 7 lapisan seperti langit. Kama thabata dzalika fi sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, artinya di antara langit dan bumi. Ay ma bainas samawati wal ardi minal makhluqatil azimah kal ghuyum was sahab wal aflak wa ghairuha mimma na'lamuhu wa mimma la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara langit dan bumi, ya, dari apa yang kita lihat dan kita ketahui, seperti apa? Adanya awan, ya, kemudian ada apa lagi di langit itu? Ya, antara langit dan bumi ada apa aja? Ya, planet-planet, bintang-bintang, ya, dan seterusnya yang pernah kita pelajari, yang kita ketahui, ya, yang ilmu manusia telah sampai kepadanya, ya, dan juga apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Kira-kira masih ada nggak yang tidak diketahui oleh manusia di antara langit dan bumi ini? Banyak kan? Ya, mungkin kalau yang mengikuti, ya, perkembangan ilmu-ilmu, ya, astronomi, ilmu-ilmu planet-planet, ilmu bintang-bintang, mungkin setiap hari akan ada apa? Pembaharuan, hal-hal baru yang ditemukan. Ya, artinya apa? Yaitulah, ya, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan antara langit dan bumi ini yang mungkin masih banyak yang tidak kita ketahui. Wa qawluhu la yamlikuna minhu khitaba. Ya, kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan pada, ya, hari kiamat nanti, yakni anna an-nas la yamlikuna al-khitab min Allah wa la yastati'u ahadun an yatakallam illa bi idznillah. Ya, nanti, ya, pada hari kiamat, ya, bahkan sekarang di dunia ini, ya, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang diberikan izin untuk bicara, ya, kecuali yang Allah izinkan. Jadi tidak ada manusia yang bisa berbicara. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Yaitu pada hari itu. Kapan itu? Hari kiamat. Yaqumur ruh wal malaikah. Ar-ruh, ya, disebutkan oleh para ulama, ya, yang dimaksud ruh itu adalah malaikat Jibril. Ya, jadi Allah SWT menyebutkan malaikat Jibril itu dengan istilah ar-ruh. Kemudian Allah menyebutkan wal malaikah. Ya, jadi ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Kemudian Allah sebutkan para malaikat-malaikatnya yang lainnya. Yaitu pada hari kiamat itu, ya, mereka berdiri bersaf-saf. Ya, artinya para malaikat ini sudah siap, ya, dengan datangnya hari kiamat, siap melaksanakan tugas-tugas mereka. Ya, ini hari yang ditunggu. Ketika manusia dibangkitkan, kemudian mereka datang berbondong-bondong dikumpulkan di padang mahsyar. Malaikat-malaikat sudah siap semuanya. Segala sesuatu, bahkan yang memberikan syafaat saja Nabi SAW. Ya, kita imani siapa yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat? Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu pun apa Nabi langsung memberikan syafaat? Tidak. Ya, manusia-manusia itu, ya, berbondong-bondong tuh datang kepada Nabi dan para Rasul, khususnya para ulul azmi minar rusul. Ya, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, minta syafaat semuanya. Tapi tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya, dan minta syafaatnya itu pun bukan berarti apa? Mereka langsung berikan syafaat, enggak, tapi mereka meminta agar para nabi tersebut minta kepada Allah. Minta izin dulu kepada Allah SWT agar segera, ya, memutuskan perkara-perkara mereka, karena mereka menunggu semua ini. Ya, menunggu di padang mahsyar. Antum tahu hadis-hadisnya yang menyebutkan kayak apa kan? Ya, huru-haranya nanti, ya, pada hari kiamat tuh, khususnya di padang mahsyar. Ya, orang-orang berkeringat. Orang-orang tidak ada yang memakai sehelai benang pun. Ya, uratan, ghurlan, telanjang, bahkan tidak dikhitan, tidak beralas kaki. Ya, enggak sempat satu sama lain saling ngelihat itu. Kan Aisyah sempat bertanya kan kepada Nabi SAW, bagaimana kita tidak berpakaian ya Rasulullah?
akan ngelihat satu sama lain. Maka Nabi SAW nggak seperti itu, nggak sempat lagi ngelihat satu sama lain. Karena urusan masing-masing itu sudah apa? Sangat menyibukkan. Ya. Allah katakan dalam surah Abasa apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ya, setiap orang pada hari kiamat itu memiliki perkara yang mencukupkan dia. Ya, nggak bisa lagi kalau di dunia ini masih mungkin ya. Ya, ada orang-orang yang sibuk dengan urusan orang lain. Ada nggak yang seperti itu? Ya, ada nggak ibu-ibu? Khususnya ibu-ibu nih mungkin nih. Ya, yang katanya ya suka ngurusin orang lain, suka ngomongin orang lain. Ya, mudah-mudahan insyaallah nggak ada ibu-ibu itu di sini ya. Ya, nanti di akhirat tuh nggak ada orang yang sibuk ngurusin orang lain, ngelihat orang lain, itu nggak ada. Setiap orang itu sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, bahkan Nabi SAW sebutkan ya bagaimana seorang yang tenggelam dengan keringatnya. Ya, mulai dari keringatnya sampai mata kaki, keringatnya sampai sepinggang, bahkan yang tenggelam dengan keringatnya. Manusia menunggu pada saat itu, makanya datang untuk kepada para nabi dan para rasul dari ulul azmi, minta izin pada Allah SWT supaya Allah segera memutuskan perkara mereka. Jangan dibiarkan lama-lama menunggu sampai akhirnya datang kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Artinya apa? Ini semua menegaskan bahwasanya raja pada saat itu yang memiliki hari kiamat itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ketika ada orang yang diberikan izin untuk berbicara, di antara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan izin berbicara, memberikan syafaat, ya, dan yang diberikan izin tersebut tidaklah mengatakan kecuali yang benar. Qala qawlan shawaban muwafiqan li mardatillah. Maka yang berbicara itu pasti mengatakan perkataan yang benar, yang sesuai ya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bisyafa'ah idza adzina Allahu li ahad. Dan itu dengan syafaat jika Allah mengizinkan bagi ya seseorang pada hari tersebut. Dzalikal yaumul haq. Ya, kemudian Allah pertegas lagi, hari kiamat itulah hari yang hak. Ya, hak itu berarti lawannya apa? Batil. Ya, nggak perlu dijelasin lagi apa itu batil ya. Kebatilan itu adalah segala sesuatu lawan dari kebenaran, itulah batil. Ya, ketidakadilan, penyimpangan, kekeliruan, ya segala sesuatu dari ya keburukan-keburukan yang lawan dari kebenaran, itulah kebatilan. Itu tidak ada lagi pada hari kiamat. Tidak ada lagi. Kalau di dunia sebelum tiba hari kiamat masih ada kebatilan. Ya, tapi kalau sudah tiba hari kiamat dan semua manusia melihat, bahkan orang-orang kafir yang mengingkari pun akhirnya melihat akan kebenaran yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran akan datangnya hari kiamat, ya, maka pada saat itulah tidak ada lagi yang namanya kebatilan. Tidak ada lagi orang-orang yang mendustakan. Ya, semua akan membenarkan. Aidzalika alladzi akhbarnakum anhu huwal yaumul haqq wal haqqu diddul batil. Ya, maksudnya adalah itulah ya hari yang kami telah kabarkan kepadamu, itulah hari yang benar, dan yang benar itulah lawan dari kebatilan. Ai ats-tsabit alladzi yaqumu fihi al-haq, artinya yang tegak, yang di mana kebenaran pada saat itu berdiri. Ya, wa yaqumu fihi al-'adl yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tegaklah pula keadilan yang kalau di dunia ini mungkin masih banyak ketidakadilan itu ya tidak ditegakkan. Dan bagaimanapun manusia berusaha untuk menegakkan keadilan itu, apalagi sekedar rakyat seperti kita ya, manusia biasa ya, ingin agar ditegakkan keadilan. Ya, dari zaman Nabi SAW sudah terjadi itu ketidakadilan. Ya, namun Nabi SAW selalu berusaha untuk menegakkan keadilan. Maka jangan heran kalau justru di zaman ini semakin banyak
ketidakadilan. Bahkan kita tidak dapat ketidakadilan tersebut. Tidak kunjung mendapatkan ketidakadilan tersebut. Jangan heran. Ya, karena nanti akan ada apa? Yang namanya hari kiamat. Itu gunanya. Ya, sekarang ini kita banyak-banyak apa? Banyak-banyak apa? Sabar aja dulu. Banyak-banyak apa? Sabar. Ya, lihat aja ya bagaimana Nabi SAW, para sahabat-sahabatnya, mereka adalah orang yang paling banyak sabar. Ya, terutama di awal-awal dakwah Nabi SAW. Kemudian setelah dakwah juga semakin menyebar, ya, kaum muslimin semakin banyak, pun masih banyak ujian yang menguji kesabaran mereka dengan berbagai macam ya peperangan yang terjadi dahulu. Ya, artinya kita perlu banyak sabar. Ya, ingin menuntut keadilan, ya nanti ya minta pada Allah SWT, nanti pada hari kiamat semua pasti akan ditegakkan keadilan. Ya, pada hari tersebut akan ditegakkan keadilan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu yang tidak bermanfaat sedikit pun harta ataupun anak-anak. Ya, warisan kita enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kalau di dunia masih ya keadilan itu masih bisa dibeli. Ya, masih bisa apa? Kita minta tolong dengan apa? Orang-orang sekitar kita. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang pada Allah ini dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ya, itu baru bermanfaat nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam. Kita lanjut nanti setelah salat. Ya, sedikit lagi insyaallah kita selesaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.